Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal kekuasaan punya pola yang relatif sama. Kekuasaan itu seringkali tidak ingin diawasi. Kekuasaan itu seringkali tidak ingin dibatasi. Kekuasaan itu seringkali ingin melakukan apa yang diinginkan tanpa perlu dibatasi oleh apapun. Dalam setahun belakangan, atau paling tidak dalam beberapa rezim belakangan, gelombang kekuasaan yang berlaku seenaknya itu terjadi di kita. Pejabat di tingkat lokal maupun pejabat di tingkat nasional itu memperlihatkan betapa kekuasaannya itu dipergunakan secara serampangan. Betapa kekuasaan itu diproduksi untuk menguatkan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh rakyat. Apa yang menjadi relevan di hari-hari belakangan ini sebenarnya adalah datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang itu sesungguhnya memiliki begitu banyak kaidah, memiliki begitu banyak hal yang penting diperhatikan di bulan Ramadan. Salah satu yang penting bagi kita, yang harusnya menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk untuk kekuasaan, adalah bagaimana kita menahan diri. Bulan Ramadan adalah cara kita untuk memperlihatkan bahwa apa yang kita miliki, kekuasaan, kemampuan, apa yang dalam penguasaan kita, barang, hak milik, itu penggunaannya pun harusnya bisa kita batasi dan kuasai. Dalam artian, jangan digunakan secara serampangan. Jangan diakses secara membabi buta. Jangan diakses, diperlakukan seiring kepentingan kita saja. Tidak. Ada orang lain di sana, ada pemahaman tentang kepentingan bersama di sana, dan itu sebabnya kekuasaan pun harus memperhatikan esensi bulan Ramadan dalam menahan itu. Kekuasaan itu bukan untuk diumbar. Kebebasan kita untuk mengakses makanan, minuman, barang-barang yang halal saja itu harus kita batasi dengan baik. Apalagi barang-barang yang haram atau dipergunakan secara tidak pas, itu harus betul-betul bisa kita jaga. Yang kedua, saya kira bulan Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih yang kita kejar. Kita tidak sekedar menahan lapar dan dahaga hanya untuk sekedar lapar dan dahaga itu. Kita menahan lapar dan dahaga untuk tujuan yang lebih, yaitu adalah supaya kita lebih bertakwa, supaya kita lebih beriman, supaya kita memiliki kualitas kemanusiaan yang baik. Saya kira salah satu tantangan kita di bulan Ramadan adalah bagaimana terus untuk bersuara, terus untuk memberikan meyakinkan publik, terus untuk memberikan pendidikan bahwa kekuasaan itu jangan dipergunakan seenaknya. Kekuasaan itu jangan digunakan secara serampangan. Penting untuk bagi kita memahami bahwa bulan puasa bukan sebagai sarana untuk berhenti, tetapi pada saat yang sama bulan puasa itu adalah sarana untuk makin menguatkan apa yang harusnya, esensi yang harusnya kita perjuangkan. Kalau Anda memperjuangkan praktik anti korupsi, maka di bulan puasa harusnya kita lebih bersuara banyak, supaya orang tidak melakukan tindakan koruptif yang tentu saja berlawanan dengan esensi dari bulan Ramadan. Kalau Anda anti terhadap pelanggaran hak asasi manusia, Anda harus bersuara lebih banyak. Karena kita membiarkan pelanggaran hak asasi manusia berarti membiarkan kekuasaan itu dipergunakan secara serampangan. Kalau Anda anti pada merusak lembaga-lembaga publik, merusak kekuasaan kehakiman misalnya, maka suara itu harus ditambah. Karena biar bagaimanapun bulan Ramadan mengingatkan kita pentingnya
ada yang namanya pengawasan, pentingnya ada yang namanya pembatasan diri, dan pentingnya yang ada namanya perjuangan. Saya kira dalam semua problem yang terjadi belakangan ini, bulan Ramadan itu mengingatkan kita untuk kembali. Mengingatkan kita untuk kembali bermuhasabah. Mengingatkan kita untuk kembali memikirkan ya, apa langkah yang mungkin dilakukan dan apa kekuatan yang bisa kita tawarkan untuk mengubah negara ini menjadi lebih baik. Saya yakin semoga bulan Ramadan bermakna penting untuk bangsa ini, memperbaiki banyak yang terserak, memperbaiki hal-hal yang sudah rusak, dan mengembalikan kondisi yang seharusnya lebih baik untuk bangsa yang kita harapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.